Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar kunci jawaban buku tematik tema 5 kelas 5 SD halaman 142 sampai 147. Oke, pada subtema 3 pembelajaran 6. Jadi ini dia pembelajaran terakhir di tema 5 ya, subtema 3. Oke, langsung saja ayo membaca. Ini dia pada halaman 140 hingga 141 disajikan sebuah teks tentang usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misalnya saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom hanya untuk berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Itu dia. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Ini dia gambarnya ya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat atau cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air, memelihara wilayah aliran sungai dan tidak membuang sampah ke sungai, dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Oke, ini dia halaman 142. Ini dia jawabannya. Paragraf 1, pikiran utama, anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Informasi pentingnya, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, penggunaan racun dan bom untuk menangkap ikan serta membuang limbah dan sampah sembarangan. Oke, silahkan dicatat dulu jawabannya. Dua upaya manusia untuk melakukan keseimbangan ekosistem: mengurangi penebangan hutan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, dan menangkap ikan, membuat semacam kawasan perlindungan cagar alam, hutan lindung. Di tingkat rumah tangga, antara lain menanam pohon dan membuat taman terbuka. 3. Kegiatan sederhana untuk mengurangi pencemaran.
Cara mengurai pencemaran tanah itu, tanah dan sungai itu tidak membuang sampah sembarangan, menanam banyak pohon, dan mendaur ulang sampah. Oke, silahkan dicatat dulu. Baik, kalau sudah kita akan lanjut ya. Kesimpulan, manusia memiliki kemampuan dalam memanfaatkan alam demi kebutuhan hidupnya. Sayangnya banyak kegiatan manusia yang justru merusak keseimbangan ekosistem seperti penggunaan bahan kimia buatan untuk menangkap ikan dan membuang sampah sembarangan. Sebagai makhluk yang dianugerai kemampuan berpikir, manusia seharusnya mampu memanfaatkan alam tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Oke, itu dia kesimpulannya. Oke, ayo berlatih. Pada halaman 147, teman-teman diminta menjawab beberapa soal latihan yang disajikan. Ini dia jawaban halaman 147. 1. Apa saja usaha dan kegiatan manusia yang dapat membantu keseimbangan ekosistem? Ini dia jawabannya. Mengurangi penebangan hutan, menanam tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, dan menangkap ikan. Membuat semacam kawasan perlindungan, cagar alam, hutan lindung, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, dan mendaur ulang sampah. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, kalau sudah dicatat, kita akan lanjut nomor 2. Tahukah kamu cara membuat kompos? Cari tahu dan jelaskan. Ini dia jawabannya. 1. Menyiapkan alat dan bahan seperti sampah organik, kotoran kambing, lautan bakteri E4, air, larutan gula, cetok, wadah, dan tutup. 2. Campurkan sampah organik dan kotoran lalu cacah agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Siram campuran sampah dan kotoran dengan larutan gula dan bakteri EM4 campuran sesekali diaduk agar larutan dan bakteri EM4 tercampur merata. Silahkan dicatat dulu.
Oke, kalau sudah kita akan lanjut. Masukkan campuran tadi ke dalam wadah. 5. Tutup wadah tersebut dan tunggu selama kurang lebih 3 bulan. Setiap 2 minggu sekali buka wadah untuk mengaduk campuran pupuk kompos. Itu dia, silahkan dicatat dulu. Oke, 3. Mengapa penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan sopan sangat penting dalam berkomunikasi? Karena bicara tidak paham terhadap perkataan kita. Agar lawan bicara tidak salah paham terhadap perkataan kita. Agar lawan bicara tidak salah paham terhadap perkataan kita. Oke, nomor 4. Cara berkomunikasi seperti apa yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Berikan contoh. Berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, tidak berkata tentang hal yang negatif, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke, silahkan dicatat dulu. Oke, nomor 5. Jelaskan cara membuat topeng kertas yang telah kamu lakukan sebelumnya. Jawaban menyesuaikan pengalaman teman-temannya. Caranya misalnya siapkan dulu kertas, gunting, dan tali mungkin, ya, karet, ya, kemudian dibuatlah topengnya. Oke, demikianlah kunci jawaban tema 5 kelas 5 ekosistem halaman 142 dan 147. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya. Sampai ketemu lagi di tema 6. Oke. Sekian dan terima kasih. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, tulislah di kolom komentar. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.